Pak juga, Pak Irfan, jangan sampai permintaan dokumen itu ataupun PIC-nya dari masing-masing SKPD itu tidak menghiraukan ini. Baik, terima kasih Pak Fahmi ya. Jadi atensi kita Bapak Ibu, kemarin kita pada saat entry meeting sudah komunikasi dengan BPK, juga minta waktu ya. Di kegiatan rutin untuk pemeriksaan setiap tahun itu juga yang biasa dimintanya dokumen tahunan. Berikutnya terkait dengan realisasi FCPF, saya persilakan. Pertama kita dengan World Bank, kita sebetulnya memiliki kontrak 5 juta ton CO2 ekuivalen Dolar. Nah, dari 25 US dollar itu kemudian kita baru mendapatkan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang terbagi kepada 8 SKPD itu sebagai dasar penyaluran anggaran yang 124,2 miliar tadi saat ini. Tadi sudah sedikit disampaikan oleh Bu Sekda. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dari 36 SKPD terdapat 10 SKPD yang memang pada akhir tahun anggaran 2023 itu masih menyisakan pekerjaan-pekerjaan yang belum bisa diselesaikan. Dari beberapa SKPD tersebut diantaranya ada Dinas PUPR dengan 22 paket kegiatan, pengembangan sumber daya manusia ada 1 kegiatan, Dinas Kelautan dan Perikanan ada 1 kegiatan, dan Dinas Pangan yang sudah bisa diselesaikan sampai dengan 31 Januari 2024. Di antaranya adalah rehab pagar lingkar kawasan stadion utama, itu sudah selesai 100% yang disampaikan oleh PPTK-nya. Kemudian lanjutan pembangunan SMK Negeri 7 Balikpapan. Selanjutnya pembangunan jalan akses jembatan Saidibu, pembangunan selasar gedung kantor. Kemudian pembangunan asrama dan pembangunan rumah karyawan. Berikutnya Bapak Ibu, dari beberapa yang disampaikan tadi, ada catatan-catatan penting yang menjadi perhatian kita terkait dengan pelaksanaan anggaran tahun 2023. Yang pertama, kita sudah melakukan katakan konsinyasi seperti itu untuk beberapa kegiatan pokir yang tidak bisa dilaksanakan karena proses dan penganggaran tidak sesuai berdasarkan hasil review inspektorat. Setiap triwulan, jadi ada pergeseran anggaran kas triwulan kedua itu baru dicapai ya karena pertemanan gitu ya. WA langsung Pagu belanja 20,675. Di bulan Januari ini target kita adalah sebesar 2% target keuangan dan target fisik, tapi realisasinya baru 0,6%. Kemudian 12 SKPD di area hijau 1 sampai 1,99%, mulai dari Biro Umum, BPPD, Perpustakaan. Atensi nih Sekretariat Daerah ya, Sekretariat Daerah belum ada realisasi. Ya, data ini per tanggal 31 Januari ya. Biro Atbang, termasuk Biro Atbang sendiri ini. Ya, artinya mungkin sudah dilakukan, tetapi penata usahaannya yang belum dilakukan. Kan 9 Januari kita sudah melakukan HUT provinsi. Nah itu Bapak Ibu, penata usahaannya. Artinya ini catatannya di penata usaha saya. Ini menyampaikan rencana penyusunan RKPD tahun 2025. Ini dimulai dengan evaluasi untuk tahun 2023 untuk indikator kerja utama pembangunan. Bisa saya selanjutnya. Untuk pertumbuhan ekonomi kita mencapai 6,34%. Mendasar atau masukan perubahan, masukan yang mendasar dari perangkat daerah itu sudah dikomunikasikan dengan perangkat daerahnya ya Pak Is ya, sudah ya. Makanya saya sengaja sedikit kejutkan bapak-bapak semua ya dari kosa anggaran PPTK untuk kembali melakukan introspeksi terhadap rencana sudah dibuat.
yang kita khawatirkan Bu Sekda, Pak Asisten adalah ini teman-teman pimpinan OPD ketika menyusun ini enggak. Dan jangan disuruh cuma programnya saja. Ya, yang program tanpa diketahui berapa sih porsi triwulan pertama, berapa porsi triwulan kedua, triwulan ketiga dan keempat. Sehingga ini sangat-sangat penting bagi seluruh pimpinan OPD untuk melakukan percepatan akselerasi. Jangan nanti pimpinan OPD-nya maunya begini, ternyata rencananya begitu. Nah, makanya saya sengaja minta datanya. Terima kasih Akbang sudah menyusun data-data bahwasanya triwulan regulasinya kan jelas dan aneks ya. Triwulan kedua kita sudah bisa sampai 50%, triwulan ketiga 80%. Logikanya, ya Bu ya, kan begitu logikanya. Maka saya sengaja kejar ini, karena bagi saya performance kita itu sini loh Pak. Catatan pertama bahwa revolving kami khususnya di SIPDRI terkait dengan SPJGU itu belum terakomodir. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari pengalaman di 2023, memang banyak hal-hal yang harus dilaksanakan di awal-awal kegiatan. Nah, terutama di desa kita sudah berkomunikasi dengan desa-desa maupun nanti kegiatan yang harus dipercepat adalah termasuk masyarakat hukum adat. Ya. Nah, karena sekali lagi data yang kita buat, yang kita ini kan sebagian sudah bisa kita laksanakan. Nah, yang kedua Kami dihibah KPJ. Jadi realisasi dicepatkan triwulan 1 untuk pergerakan Puslada dan PON KPJ. Jumlah anggaran untuk hibah itu 257 miliar. 10 miliar sisanya buat kita ada 8 kegiatan triwulan 1. ini terdiri dari hibah Pak. Jadi ada pengelolaan sarana prasarana spiritual untuk lembaga-lembaga keagamaan nilainya 32 miliar sekian. Kemudian fasilitasi kelembagaan bina-bina spiritual. Tanyakan, memang Polda ini belum berdua Pak. Jadi triwulan pertama ini hibah tetap ada untuk Kodam dan Panau. Mungkin itu Pak. Jadi ini sebelum direncanakan dulu kan money, fungsi money, ya. Sekarang setelah sudah ditetapkan berarti money promotion Pak. Ya, artinya uang mengikuti fungsi-fungsi program yang sudah dibuat oleh konsorsium OPD Pak. Gas oleh Bank Dunia, tahun lalu Kaltim sudah ikut di Brazil, tahun ini Kaltim menjadi tuan rumah. Pertama, terima kasih sangat sekali dapat kita pada hari ini. Sampai hal-hal yang teknis itu sudah kita bicarakan. Ini sangat penting sekali Bu Sekda, Pak Asisten, Bapak sekalian untuk mempersiapkan langkah-langkah kita agar pelaksanaan kegiatan program dan kegiatan di 2024 ini akan lebih cepat. Satu, cepat dan tentunya lebih akuntabel. Nah, kita tadi sudah melihat bagaimana capaian kita tahun 2023. Tentunya ini akan menjadi dasar bagi kita untuk memperbaiki kinerja 2024. Pak Kepala Beda, Pak Yus sudah mengingatkan, tapi makro di tahun 2024 tadi sudah sampaikan minimal IPM kita 78,32, RPE kita nanti antara 4,10 sampai dengan 4,9, ya. Kemudian juga tingkat kemiskinan kita bisa turunkan 5,78. Kemudian TPT kita perguruan terbuka juga bisa diturunkan oleh angka 5,46%, serta indeks Gini kita bisa diturunkan juga menjadi 0,36%. Agar anggaran kas itu betul-betul tolong dicermati lagi Pak. Kunci di situ kita ingin memastikan anggaran kita itu bisa kita realisasikan secara waktu. Membantu agar BUMD kita jauh lebih kencang larinya. Dan melihat progres keuntungan kontribusinya per tahun kemarin itu Pak, betul ya. Walaupun saya memahami di dalam juga tidak ada kolaborasi yang baik di antara BUMD kita Pak.
Satu sama lain jalan sendiri-sendiri. Yang kuat jalan sendiri, yang lemah ditinggalkan. Kita punya punya asuransi, kita kenapa pakai asuransi lain. Baik, terima kasih Pak PJ atas hadirin yang kami hormati. Bersama kita sudah mengikuti penyampaian laporan-laporan dan materi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Bapak Ibu, kita bisa sebagian di atas boleh, silakan. Ya. Ki, diredupin nggak bisa kah? 1, 2, 3 lagi 1.